Bapak, jadi kalau untuk apa namanya MI atau motivational interviewing ini sebenarnya adalah pendekatan konseling. Nah, untuk mempersingkat waktu kita pada pagi hari ini, kami persilahkan untuk Bapak Mula Warman pada waktu dan tempat yang disediakan. baik, terima kasih Mbak Sri Rahmah Ramadhani. Alhamdulillah bertemu lagi. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya bisa dimonitor, didengar dengan baik? Alhamdulillah baik. Bisa ya? Baik, Pak, baik. Baik, terima Alhamdulillah kasih. jelas sekali. Jelas ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon izin saya untuk memulai kegiatan atau memulai webinar di pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindu negara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terlalu baik. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang di pagi hari ini memberikan semangat, memberikan berkah, memberikan kesehatan kepada kita semua, insya Allah. Sehingga di pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, walaupun dengan sarana virtual, ya lewat link Zoom. Insya Allah dengan kondisi yang penuh dengan kesejahteraan, ya, penuh dengan kebaikan, dan insya Allah semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya menyampaikan salam hormat, ya, yang terhormat kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Bintang 9 Jambi, Bapak Rahmat Nasution, MAG, yang saya hormati pula Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, Bapak Haji Amran, STHI, ME, PhD. Ya. Lalu yang saya hormati pula Bapak Wakil Ketua 1 STHI Ma'arif Jambi, Bapak Tamsir, SPDI, MPDI. Lalu Bapak Wakil Ketua 2, Bapak Supri Nasution, SEMM. Tidak lupa pula Ibu Indriana, MPDI sebagai Kaprodi Bimbingan Konseling Islami. Dan Bapak Ibu Kaprodi yang lain, dan semua dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi. Dan juga para Bapak Ibu dosen, ya, Bapak Ibu dosen semuanya, dan pengelola maupun panitia seminar nasional atau webinar nasional strategi motivational interviewing dalam konseling karir. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu para peserta seminar nasional, ya, semoga semuanya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam kenal di ruang virtual melalui link Zoom di pagi hari ini. Semoga kita di pagi hari ini bisa berdiskusi bersama terkait dengan strategi motivational interviewing dalam konteks layanan bimbingan konseling karir atau konseling karir. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sangat terbatas, maka nanti kita akan banyak mendiskusikan sesuatu terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Mohon izin saya untuk share screen materi yang hari ini akan saya sampaikan. Mohon izin. Ya, apakah bisa terlihat di layar Bapak Ibu masing-masing? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, hari ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan strategi konseling motivational interviewing dalam konseling karir, atau saya tulis di sini dalam layanan BK Karir. Ya.
tadi sudah disampaikan oleh para ketua ya, Bapak Ketua STAI ya, dan Ibu Indriana juga, bahwa kondisi-kondisi di saat ini memang memerlukan banyak strategi dari kita, terutama yang bergaul atau yang berkecimpung di area helping profession atau profesi perbantuan. Nah, pagi ini dengan waktu yang terbatas, saya mencoba berdiskusi bersama-sama batasan, tetapi individu memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik, berkembang untuk lebih baik. Nah, jadi ini yang dimaui. Sepanjang proses konseling, maka ini yang perlu digali daripada ngomongin atau berbicara terkait dengan problemnya. Mengapa masalah ini terjadi, mengapa tidak bisa move on dengan pekerjaan yang lama, mengapa menjadi tidak bisa merencanakan karir dan sebagainya. Ini tidak akan diobrolin lebih banyak. Tetapi apa yang Anda miliki, apa yang dimiliki oleh individu, ya potensi apa yang itu bisa memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya di MA ini ada spiritnya, atau ada semboyannya, atau ada semangatnya. Semangatnya ada 3, atau prinsipnya ada 3, ada prinsip kolaborasi, ada prinsip evokasi, dan ada prinsip otonomi. Yang semuanya ketiga hal ini menjadi sasaran utama atau menjadi prinsip utama dalam menjalankan pendekatan atau konseling MI, terutama dalam melakukan proses konseling karir yang mengintegrasikan ya MI ini dalam proses layanannya, ya, melayan konseling karirnya. Jadi misalnya konseling karir menggunakan pendekatan MI. Nah, kolaborasi seperti tadi sudah saya sampaikan, mencoba melibatkan ya sedalam mungkin, melibatkan dalam semua obrolan, melibatkan konseling dalam semua pengambilan keputusan, ya, dalam ya apa yang dimaui, ya, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan potensi yang dia miliki. Lalu juga evokasi, mencoba untuk membangkitkan motivasi, potensi, ya, potensi yang ada dalam individu supaya individu menjadi percaya diri, individu menjadi efikasi atau menjadi yakin, wah ternyata saya tuh bisa ya, wah ternyata nggak orang lain yang bisa, saya pun bisa ternyata. Nah, dan komponen yang ketiga, spirit yang ketiga adalah otonomi. Konselor memberikan kebebasan, konselor memberikan atau menegaskan hak dan kapasitas konseling bahwa dia mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri mencapai keputusan-keputusan karir yang dia inginkan. Melalui proses pemilihan karir, proses pertimbangan karir yang dia dapatkan. Ya, ini jadi 3 spirit yang dimiliki oleh MI, terutama dalam konteks konseling karir. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, Bapak Ibu, maka kalau konseling MA itu bisa, kalau dalam satu pendekatan konseling itu kan ada bagaimana masalah itu dipilih, bagaimana masalah itu dilihat. Maka problem atau pribadi yang tidak sehat mental menurut MI atau dalam kacamata perspektif MI, ya, dalam perspektif motivational interviewing ini, maka problem individu terutama dalam problem karir itu adalah individu atau manusia memiliki apa yang disebut sebagai ambivalensi. Nah, ini kata kunci. Kalau Bapak Ibu nanti mempelajari MI atau motivational interviewing, pasti akan ketemu kata-kata ambivalensi. Ambivalen. Apa toh ambivalen itu? Apa sih ambivalen itu? Ambivalen itu ya sikap bingung ya, sikap bingung, sikap limplan, kadang-kadang mungkin yang ini ya. Jadi bingung antara hal yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, tetapi itu bersamaan dalam satu waktu. Saya tuh kepengennya setelah ini studi lanjut ke S2, tetapi di sisi yang lain saya juga ingin bekerja. Nah, itu adalah sikap-sikap ambivalensi. Di satu sisi saya ingin misalnya saya ingin belajar sesuatu, misalnya belajar otomotif misalnya, tetapi di sisi yang lain saya juga punya ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat sains.
ya matematika misalnya. Nah, ini kan sering terjadi ya Bapak Ibu pada mahasiswa atau siswa kita, atau misalnya nanti ada teman-teman yang lulus, mahasiswa yang nanti mau lulus, saya kepengennya bekerja tapi juga saya kepengennya juga menikah misalnya, karena proses pernikahan pun itu juga proses karir atau pengembangan karir misalnya ya. Nah, contoh-contoh perilaku ambivalen yang tadi sudah saya sebutkan di beberapa konsep juga dikatakan, misalnya ketika individu tidak mau berubah atau menentang untuk perubahan, yang ngapain sih, ini udah enak, harus kayak gini lagi, harus begitu lagi. Nah, yang kedua juga kadang kurang komitmen untuk perubahan lebih baik, ya. Keinginan ada, tapi kalau komitmen nggak ada, persistensi nggak ada, dia nggak teguh, nggak tekun, ya sudah, ya. Lalu juga enggan membicarakan sesuatu yang sangat penting ketika diajak ngomong tentang bekerja, nah sudah, sudahlah, nggak mau diajak ngobrol karena buat dia mempersepsikan ini sesuatu yang sangat berat. Lalu juga enggan untuk bekerja sama, enggan membuat networking, membuat jejaring, kepengennya one man show, kepengennya diri dia sendiri. Padahal saat ini tidak ada yang namanya superhero, adanya super team. Ya, kita mencoba untuk melakukan bersama, untuk kegiatan bersama, lalu kita bisa memperoleh sesuatu yang lebih baik. Tidak menepati janji atau ya ingkar janji, lalu seringkali membuat alasan untuk membela diri. Yang saya masih inilah, ya, atau resistensi seringkali terjadi. Atau juga melakukan apa yang disebut sebagai prokrastinasi, atau menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Nah, ini adalah beberapa bentuk ambivalensi atau bentuk-bentuk kebingungan yang terjadi atau konflik yang terjadi dalam diri individu yang muncul di saat yang bersamanya. Kadang-kadang itu tidak sejalan tetapi muncul secara bersama-sama. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi problem itu dilihat oleh MI itu begini, atau dalam kacamata MI itu seperti ini, asumsi masalah atau pribadi yang tidak sehat. Nah, maka bagaimana integrasi MI dalam proses konseling karir? Ya, maka bagaimana mengintegrasikannya? Jelas, yang pertama dalam MI, ya dalam MI yang masuk dalam proses bimbingan atau bimbingan dan konseling karir, yang pertama adalah mencoba membantu klien atau membantu konseli membangun kemampuan beradaptasi karir dan tetap fokus di masa depan melalui fasilitasi, eksplorasi karir, dan otonomi konseli atau otonomi klien. Jadi intinya adalah mencoba membantu konseli untuk membangun kemampuannya untuk beradaptasi terkait dengan hal-hal yang perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Dan tetap mencoba mengeksplorasi, mencoba untuk menggali kemampuan-kemampuan apa, pilihan-pilihan apa, kelebihan-kelebihan apa yang bisa dia miliki, dan dia bisa menegaskan dan bisa mengarahkan dirinya sendiri untuk melakukan, oh ternyata saya kepengennya itu, oh saya ternyata tidak cocok dengan ini. Nah, melalui proses asesmen diri, proses pemahaman diri dan asesmen diri, dia menilai, menilai dirinya sendiri. Oh ternyata kondisi ini saya punya kelebihan ini, maka saya sebenarnya cocok untuk bisa melakukan pekerjaan itu atau melakukan karir yang demikian misalnya ya. Yang kedua, mendorong konseli atau memberikan encourage atau memberikan dorongan kepada konseli untuk bisa mengeksplorasi ya dilema, ya mengeksplorasi di mana letak keambivalensianya, di mana letak dilemanya, di mana letak konfliknya, dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam lingkungan yang fasilitatif bagi otonomi dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, konflik itu bukan berarti jelek. Dilema, kondisi dilematik itu bukan berarti jelek. Ya, tetapi kenapa tidak berarti jelek? Karena konflik atau dilema itu mencoba untuk mendewasakan, untuk mencoba mengembangkan sisi-sisi bagaimana individu itu bisa punya kemampuan untuk berpikir kritis, punya kemampuan untuk melakukan atau memutuskan sesuatu dengan kondisi yang mungkin memang menantang dirinya atau memberikan tantangan kepada dirinya untuk segera cepat mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau kita tidak pernah mendapatkan sesuatu yang dilematik atau tidak pernah mengalami konflik, pasti kita hidupnya lempeng-lempeng ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dalam proses perubahannya, sekarang kita lebih fokus kepada MI sendiri.
dalam proses perubahannya, terutama menggunakan MI atau motivational interviewing, maka tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bicara atau membicarakan perubahan itu adalah sesuatu yang lebih utama daripada membicarakan sesuatu yang tidak nyaman atau yang tidak enak, ya. Daripada menyampaikan kenapa kamu terlambat datang ke sekolah, lebih baik akan menyampaikan atau kenapa kamu tidak percaya diri untuk daftar ke misalnya mendaftar ke studi lanjut misalnya, ya, ke universitas tertentu yang ingin kamu masuki di sana, ya. Daripada itu lebih baik kita, ya, membicarakan terkait dengan, ya, bicara tentang perubahan yang positif, ya, bahwa mengeksplorasi problem itu perlu, tetapi membicarakan harapan itu jauh lebih penting, ya. Membicarakan problem itu perlu, tetapi membicarakan harapan untuk kehidupan lebih baik itu jauh lebih penting. Nah, membicara perubahan atau bicara terkait menyatakan apa keinginannya untuk berubah, kenapa dia itu berubah, ya, terutama perubahan yang lebih baik, seberapa mampu, seberapa kuat, ya, komitmennya, alasannya, dan kebutuhannya untuk berubah. Kalau berubah hanya ikut-ikutan teman-temannya, ini menjadi sesuatu yang tidak oke. Maka harusnya atau seyogianya adalah perubahan itu mulai muncul dari kesadarannya sendiri. Ya, karena apa? Dia yakin, oh ternyata saya bisa. Jadi komitmennya ini yang perlu digerakkan atau dibangkitkan terus-menerus. Ya. Nah, strateginya adalah konselor bisa mencoba membicarakan atau berbicara atau berwawancara atau dalam proses konseling, ya, bicara terapeutik, ya, mengubah keinginan yang lemah dari keinginan yang lemah menjadi keinginan yang kuat. Misalnya saya berharap masalah ini akan cepat selesai, maka diubah kalimatnya, saya akan berubah untuk, saya berharap semester ini saya bisa segera lulus. Nah, maka diubah, ya, bersama proses konseling, konselor bisa menyampaikan dengan kalimat saya berubah untuk, coba diubah kalimatnya dengan saya berubah untuk, ya. Nah, ini, ya. Jadi yang kedua juga memberikan penguatan atau reinforcement untuk mendukung perubahan-perubahan yang ada. Lalu mengelaborasi, membuat rumusan tujuan yang sangat spesifik untuk perubahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, dalam proses konseling itu, terutama dengan menggunakan MI, kita tidak bisa membuat satu tujuan itu terlalu besar. Misalnya, saya ingin lulus tepat waktu, atau saya ingin lulus saya ingin lulus studi di S1 ini dengan nilai baik. Itu ada sesuatu yang sangat besar. Maka apa tujuan spesifiknya? Maka tujuan spesifik ini atau konkret ini perlu dicari atau perlu dirumuskan supaya apa? Kalau mendapatkan nilai atau lulus tepat waktu dengan nilai baik itu prosesnya panjang, maka apa yang bisa dilakukan dia dalam jangka waktu terdekat atau jangka waktu pendek ini. Nah, itu yang sebenarnya dimaui. Maka untuk menyusun rumusan-rumusan tujuan secara spesifik itu ada satu akronim yang disebut akronim DARN atau Desire, Ability, Reason, and Need. Nah, keinginan, kemampuan, alasan berubah, dan kebutuhan. Ini yang perlu digali dalam proses-proses bicara perubahan. Jadi ketika kita bercakap-cakap atau kita berkonseling dengan konseli, maka 4 hal ini yang selalu kita munculkan. Keinginannya apa, kemampuannya apa, alasannya apa, ya, kebutuhannya apa, dan bagaimana. Nah, ini, ya. Maka misalnya keinginan tepat waktu, nilai baik, saya ingin lulus tepat waktu dengan nilai baik. Nilai baik itu banyak, ya, hal-hal yang komponen-komponennya. Maka harus dibuat satu hal yang penting atau tujuan yang sangat spesifik. Ya, salah satunya misalnya bisa bertemu dengan dosen pembimbing. Ya, bisa selesai dalam sebulan ini begini misalnya. Itu yang jadi fokus dalam proses atau pembicaraan MI. Yang ketiga, mencoba mengupayakan membangkitkan motivasi, terutama motivasi intrinsik untuk melakukan perubahan. Dari sekian tahap, yang menjadi inti dari tahap MI itu adalah tahap yang ketiga. Kenapa? Karena
seringkali individu itu lelah, individu itu enggan, individu itu malas, individu itu resisten, ya, individu itu ambivalen, ya, takut dengan perubahan. Jadi kepingin berubah tapi wah nanti kalau begini jangan-jangan bla 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 dan sebagainya. Maka ini yang perlu dibangkitkan. Membangkitkannya dengan apa? Ya melihat keinginannya seperti apa, kemampuannya seperti apa alasannya untuk berubah, kebutuhannya apa, dan komitmennya seperti apa. Nah, ini yang menjadi obrolan ya untuk menantang individu untuk selalu dibangkitkan motivasinya, terutama dalam perubahan untuk mencapai tujuan karir atau perkembangan karirnya. Dan yang keempat, seperti pada umumnya, dalam proses konseling, setelah tahu dia punya kesadaran, dia punya komitmen, maka plannya apa? Rencananya apa untuk bisa berubah? Nah, dibuat rencana-rencana penting. 1 minggu pertama begini, 1 minggu kedua begini, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini konkret. Siapa yang melakukan, apa indikator keberhasilannya, itu perlu diobrolkan. Ya. Nah, ini tahap-tahap konseling. Saya tidak memasukkan tahap terminasi karena itu sudah include di sana bahwa setelah selesai maka perlu ada terminasi atau pengakhiran dan follow up-nya. Nah, beberapa teknik MI, nah ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara semuanya. Teknik konseling MI ini bukan teknik-teknik yang mungkin aneh atau apa ya, janggal atau mungkin asing di telinga kita atau di pemahaman kita. Karena apa? Karena konseling MI, semua teknik spesifiknya itu tekniknya menggunakan teknik-teknik yang ada dalam percakapan keterampilan dasar konseling. Bapak Ibu pasti sudah sering melakukan pertanyaan terbuka, melakukan afirmasi. Afirmasi itu misalnya memberikan validasi atau memberikan dorongan. Wah, ternyata kamu bagus sekali. Wah, dengan kata lain kamu bisa melakukan ini. Nyatanya kamu bisa melakukan ini. Misalnya melakukan reassurance itu juga melakukan afirmasi yang memberikan penilaian positif terhadap apa yang dilakukan oleh konseling. Ya, lalu memiliki kemampuan merefleksi. Ada refleksi perasaan, ada refleksi makna. Ini kan sebenarnya adalah kemampuan-kemampuan keterampilan dasar konseling yang sudah diberikan ya ketika kita belajar terkait dengan konseling. Ya, dan terakhir adalah kemampuan untuk mencoba mengambil summary atau mengambil rangkuman atau mencoba merangkum dari apa-apa yang sudah dilakukan oleh individu. Nah, jadi teknik spesifiknya yang kalau dalam teorinya di MI ini dibuat akronim namanya OAS, ya, Open-Ended Question, Affirmation, Reflecting, dan Summarize. Nah, ini sebenarnya adalah teknik yang bukan teknik yang awam bagi kita, tetapi teknik yang sangat dekat dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka dengan demikian perlu kita nanti kalau misalnya belajar lebih fokus lagi. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan yang tadi, yang mengapa begini, mengapa begitu, lalu coba jelaskan ya apa kebutuhan Anda untuk studi lanjut. Misalnya ini kan sebenarnya adalah teknik-teknik yang sudah sering kali kita gunakan dalam proses konseling. Gitu. Nah, maka hal yang terakhir, ada beberapa kelemahan dan kelebihan MI, terutama dalam konteks konseling karir misalnya. Beberapa kelebihannya adalah teknik pendekatan ini fokus pada eksplorasi potensi diri dan memberikan dorongan optimal untuk memberikan otonomi pada individu. Nah, ini menjadi kelebihan yang pertama. Yang kedua adalah MI itu efektif untuk diberikan atau misalnya membantu individu yang mengalami kurang motivasi dalam mengeksplorasi dan perencanaan karir maupun perubahan-perubahan karir. Ya, ini. Dan yang ketiga, konseling MI ini dalam proses karir membantu individu mengembangkan adaptasi karir dalam perspektif konseling. Jadi, menurut kamu untuk ke depan kamu seperti apa? Kamu inginnya seperti apa? Apa kemampuan-kemampuan Anda? Nah, ini kalau menggunakan MI ini sangat oke, atau memiliki daya efektivitas yang tinggi. Nah, tapi dari semua kelebihan-kelebihannya itu, ya, maka punya keterbatasan. Bahwa yang pertama, terkadang konseling pendekatan MI ini kadang-kadang tidak cocok untuk individu-individu yang
sifatnya kadang-kadang itu ingin memperoleh jawaban apa ya, bukan untuk mengeksplorasi, tapi jawabannya yang ingin yang lebih konkret gitu ya. Karena apa? Seperti yang saya tulis di sini, sifat konseling Rogeriannya itu muncul di MI. Kalau konseling Rogers itu kan bukan mengajarkan orang untuk kamu harus begini, harus begitu, bukan sangat didaktik ya mengajar, tapi mencoba mengeksplorasi ya, lebih jauh, diajak ngobrol panjang, diajak untuk mempersepsikan sesuatu. Nah ini kadang-kadang individu nggak semuanya mau untuk seperti ini, dan tidak cocok untuk menangani masalah gangguan-gangguan mental yang akut ya, gangguan mental yang akut yang memang perlu penanganan asesmen psikologis ya dan intervensi jangka panjang, itu tidak akan cocok dengan menggunakan konseling MI ya. Depresi, orang ingin bunuh diri ya, atau sudah punya keinginan kuat untuk bunuh diri, nah ini tidak untuk dengan menggunakan MI, dan tidak cukup waktu untuk mencapai semua tujuan konseling ya, tujuan konseling. Karena apa? Memang perubahannya lebih orientasinya jangka pendek. Jadi lebih ke surface atau ke permukaan. Kalau mau deep insight, mau merujuk atau mencabut akarnya, akar problemnya, maka tidak mempergunakan MI, pergunakan pendekatan konseling yang punya orientasi jangka panjang. Ya, itu Bapak Ibu. Baik, mungkin itu beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih banyak atas materinya yang sangat bermanfaat bersama pemateri yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi teman-teman di sini sepertinya sudah banyak yang penasaran Bapak. Banyak yang bertanya di kolom chat mengenai MI ini ya dalam konseling karir. Langsung saja kita untuk pertama kali kita berikan waktu untuk Pak Ibu Desi Awaliyah dari IAI Muhammadiyah Sinjai, dipersilahkan. Iya, langsung bertanya di forum? Boleh, langsung saja, Ibu. Oke, maaf ya tidak bisa aktifin kamera. Jadi di sini saya ingin langsung bertanya sama Pak Mulawarman. Sebelumnya terima kasih. Materinya ini sangat bagus banget gitu kan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu bagaimana strateginya kita untuk membimbing karir di masyarakat kayak gitu kan, banyak pemuda-pemuda yang menganggur kayak gitu. Nah, kira-kira adakah strategi atau toolsnya gitu kan, cara untuk supaya mengasesmennya mudah, terus bagaimana mengarahkannya juga dengan mudah, karena kan sangat berbeda sekali ketika kita dihadapkan dengan mahasiswa atau klien yang sudah paham dengan konseling ataupun dengan yang di sekolah. Itu saya merasa kayak ada sesuatu yang sesuatu kesulitan tersendiri ketika kita ada di instansi dengan ada yang di masyarakat. Begitu Pak Mulawarman. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Ini langsung dijawab atau gimana Mbak? Langsung saja Bapak, biar langsung aja dipahami. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Terima kasih. Tadi Bu Desi menyampaikan bagaimana strategi kita untuk bisa mencoba untuk memberdayakan kemampuan atau karir untuk para individu atau remaja yang ada di masyarakat gitu ya, karena memang mekanismenya berbeda antara yang di area pendidikan dengan yang di komunitas misalnya atau di masyarakat. Sebenarnya begini, Bu Desi dan Bapak Ibu yang lain, bahwa yang pertama yang memang harus kita pahami dulu adalah kita harus memiliki asumsi bahwa setiap individu, ini saya balikkan lagi, saya coba untuk membalikkan lagi konsepnya, bahwa kita harus memiliki asumsi bahwa setiap individu siapapun itu, apakah dia mahasiswa, dia siswa, dia remaja di masyarakat, dan sebagai orang yang ada di lingkungan kita,
masing-masing memiliki kemampuan atau kompetensi, ya, memiliki kemampuan dan kompetensi untuk bisa melakukan yang terjawantah atau kita implementasikan dalam ranah perbantuan kita atau ranah bantuan kita. Maka yang pertama adalah mencoba untuk dalam tanda kutip kita tidak langsung memberikan intervensi, tetapi ngajak ngobrol dulu, ya, ngajak ngobrol dulu. Gimana? Nah, ngajak ngobrol itu banyak ya, Bu Desi ya. Ngajak ngobrol itu bisa ngopi bareng, bisa kumpul-kumpul bareng. Yuk, hangout yuk, atau yuk kita diskusi bareng. Kan sekarang banyak ya, itu ya, teman-teman tuh kan punya misalnya ngobrol di sana buat kegiatan apa. Sebenarnya bukan kegiatan yang macam-macam, tetapi ngobrol dari hati ke hati. Ya, intinya apa sih yang menjadi keprihatinan, apa sih yang dimiliki oleh teman-teman ini, ya, kebisaannya apa gitu, ketakutannya apa. Nah, kadang-kadang mereka tuh bukan berarti nggak bisa, tetapi takut untuk berubah. Nah, ini biasanya begitu, nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang nggak usah orang lain, kadang-kadang kita sendiri deh. Ya, contoh misalnya apa ya, belajar bahasa, misalnya belajar bahasa, kita masih ingat belajar bahasa. Wah, kalau diajak ngomong bahasa Inggris, waduh ini saya juga nggak bisa. Wajar bahwa kita nggak bisa bahasa Inggris karena apa? Itu bukan mother tongue kita, itu bukan bahasa ibu kita. Tetapi tidak banyak orang yang sebenarnya kita punya kemampuan itu, tapi karena nggak pede, karena kita takut itu bisa dari eksternal, bisa kadang-kadang dari diri kita sendiri, dan banyak ketakutan itu dari diri kita sendiri, maka itu perlu diurai. Maka dalam obrolan-obrolan yang kita lakukan bersama teman-teman yang ada di masyarakat itu atau komunitas itu, kita bisa saling brainstorming, bisa membuka wawasan. Apa sih yang kamu inginkan? Apa sih keprihatinannya? Kadang-kadang satu orang dengan orang lain bisa sama dan juga bisa berbeda. Ini bisa saling memberikan masukan. Nah, kalau ini sudah terjadi, ini sudah ada, maka kita coba untuk mengkategorikan. Oh, ternyata teman-teman itu sukanya begini. Oh, ternyata ketakutannya begini. Maka dari obrolan-obrolan itu, mari lakukan atau kita mencoba merumuskan bersama teman-teman atau bersama para remaja tadi. Yuk kita lakukan satu hal yang mungkin sepele, tetapi itu punya makna yang besar buat mereka. Nah, misalnya apa? Ya tergantung dari mereka. Misalnya apa? Wah, saya kepengennya menulis misalnya. Oke, kita bisa mengarahkan mereka ya untuk melakukan tulisan. Walaupun mungkin tidak sesuatu yang sangat penting, tetapi ketika mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan, itu adalah sesuatu perubahan. Ada yang pengennya entrepreneurship misalnya, atau wirausaha. Oke, yuk kita wirausaha. Satu hal saja kecil-kecil. Katakanlah misalnya, saya usaha apa ya yang paling gampang? Oh, misalnya usaha ini, pulsa. Ya jual pulsa misalnya. Sekarang karena kuliahnya daring, maka jual pulsa ini menjadi salah satu top ya entrepreneur ya, top wirausaha misalnya. Mahasiswa kita juga banyak melakukan itu misalnya. Yuk kita lakukan. Nah, selain hal itu, maka kita bersama-sama mereka mencoba membuat sendiri indikator keberhasilannya. Jadi mereka diajak untuk ngobrol indikator seberapa bisa kamu melihat bahwa kamu berhasil dalam misalnya dalam kegiatan ini misalnya. Berhasilnya kalau saya sudah mencoba menulis dan di submit atau dikirimkan ke koran misalnya, atau sudah bisa membuat beberapa tulisan dan tulisannya bisa dibuat buku misalnya saja. Nah, itu mereka sendiri yang akan ini. Nah, yang penting adalah Bu Desi dan Bapak Ibu mencoba merawat komitmen. Ya, mencoba merawat komitmen dari mereka. Karena apa? Mau orang umum, mau kita, kalau enggak ada komitmen, kalau kita enggak ada komitmen, enggak akan bisa terjadi. Ya, nggak akan bisa terjadi karena komitmen itu sangat penting, dan ketangguhan ya, komitmen ya, dan persistensi ini sangat penting. Jadi persistensi itu daya tangguh, daya juang. Ketika ambruk, dimotivasi lagi untuk segera bangkit, jatuh bangkit lagi. Ini sangat penting, komitmen ya, komitmen. Nah, komitmen ini perlu dirawat, dijaga
seberapa jauh. Maka ketika kita bersama-sama mereka membuat satu perubahan atau satu kegiatan, maka tidak perlu kegiatan besar, ya, sederhana saja, simple tetapi measurable, simple tetapi terukur, daripada banyak tapi nggak ada yang dilakukan. Kan begitu ya Bu Desi ya. Bu Desi punya keinginan banyak banget. Bu Desi, setelah kegiatan webinar ini kira-kira mau apa? Saya mau ini, mau ini, mau ini. Satu aja Bu, minimal satu, tapi itu bisa dilakukan. Apa ya? Oh, kayaknya saya kepingin nulis buku deh. Oh, kayaknya saya kepingin membuat satu kegiatan untuk anak-anak deh. Udah, itu dilakukan. Lebih baik daripada pengen ini, pengen itu, pengen itu. Lah mana buktinya? Nggak ada. Nah, jadi gitu. Itu Bu Desi beberapa poin, semoga nancep ya, artinya bisa menjawab apa yang diinginkan Bu Desi. Kalau kurang saya mohon maaf dan bisa kita mendiskusikannya lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke. Monggo Mbak Rahma, saya kembali. Alhamdulillah, baik Ibu Desi, apa sudah dapat dipahami dengan sangat jelas? Ya, sangat jelas, jadi termotivasi ini. Satu tapi berdampak gitu ya. Siap-siap. Semangat Bu Desi. Semoga dapat terimplementasikan ya Ibu Desi. Saya rasa cukup menjawab juga pertanyaan dari Ibu Nurlailah dari SMP Negeri 4 Tangsel, Banten, dan Ibu Muslica SPD dari Gresik. Oleh karena itu, kita lanjut untuk pertanyaan kedua dari Ibu Eriana dari SMA N1 Blora, Bapak, begitu. Oke, monggo. Silahkan untuk Ibu Eriana. Oke, sudah saya sampaikan di kolom chat. Apakah harus saya ulang kembali, Bapak, Ibu? Di kolom chat nggih? Di kolom chat. Monggo Bu, nggak apa-apa Bu. Biar langsung terjadi interaksi, nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Aan. Waalaikumsalam Bu Eriana. Ini mahasiswanya Pak Aan, S1 di UNES, Pak. Siap Bu, bertemu kembali. Non saya ini ada pertanyaan dari kami kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Aan tadi. Ada peristiwa atau kasus yang saya alami di sekolah. Pertanyaannya, bagaimana peran konselor secara konkret ketika menghadapi siswa atau klien yang mengalami ambivalensi dalam berbagai macam hal, terutama ini dalam kegiatan sehari-hari, juga termasuk pilihan karir, karena siswa kami kebetulan kelas 12 untuk menentukan pilihan jurusan. Setelah beberapa kali konseling, ternyata bisa saya simpulkan bahwa memang peran dari orang tua itu terlalu besar dan mendominasi, sehingga siswa kami tidak bisa memutuskan sesuatu begitu, dan tidak berani untuk menyampaikan ke orang tua. Nah, pertanyaan saya begini Pak, bagaimana cara kita untuk mendampingi anak tersebut, sedangkan kita sebagai konselor di sekolah tidak mungkin untuk mendampingi siswa tersebut atau menimbulkan ketergantungan gitu ya, tetapi saya berempati sekali terhadap apa yang dirasakan siswa kami, karena apa-apa salah, mau gini salah, sudah membenahi diri yang tahap 3 tadi Pak, akhirnya sampai putus asa begitu ya, sampai putus asa, kita dorong lagi, salah lagi begitu, sehingga bagaimana kita sebagai konselor untuk membantu mungkin dengan teknik yang tadi disampaikan Pak Aan. Demikian Pak Aan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini langsung lagi ya Mbak Rahma ya? Langsung Bapak, biar lebih jelas. Baik, terima kasih Bu Eriana. Selamat bertemu kembali walaupun lewat ini ya, lewat daring ya. Ya, bisa sepertinya ini jaringan saya suara saya bisa terdengar Bapak? Jelas Ibu? Bapak, sangat jelas. Jelas ya, oh ya. Baik, terima kasih Bu Eriana. Ya,
masalah yang disampaikan Bu Eriana ini adalah masalah yang sering terjadi ya, sering terjadi di tempat kita, di lingkungan kita. Apalagi waktu-waktu yang seperti ini, ini kan lagi SBMPTN ya, SBMPTN kemarin SNMPTN gitu kan. Masih banyak yang ya tadi ambivalensi. Anaknya tuh kepinginnya masuknya ke seni loh Pak, tapi orang tuanya pengen masuknya ke kedokteran, ya gitu. Anaknya pengen kedokteran, tapi orang tuanya ngerasanya, wah udahlah nggak usah tinggi-tinggi kuliahnya, misalnya begitu. Itu kan menjadi ambivalensi ya, menjadi ambivalensi. Nah, sebenarnya tadi kalau Bu Eri menyampaikan apa obatnya, apa resepnya. Pertama yang mau saya sampaikan kepada Bu Eri dan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, bahwa dalam proses konseling kita mencoba mendiskusikan kepada si konseli atau pihak-pihak yang terkait. Tadi sudah sangat bagus sekali Bu Eri bersama tim, Bu Eriana bersama tim di sekolah, tim bimbingan konseling di sekolah untuk mengajak ngobrol si anaknya ini. Kalau terkait atau kalau saya lihat dari kacamata atau dari perspektif MI atau motivational interviewing, maka kita perlu mencari tahu, mencoba mengeksplorasi 3 hal. Tujuannya apa? Ya. Yang kedua adalah keyakinan ya, personalnya seperti apa, dan yang ketiga adalah emosi yang terjadi apa. 3 hal ini yang sangat penting. Kita analisis dari itu dulu ya. Jadi kita tidak akan ngobrolin tekniknya apa, karena kalau soal teknik, saya pikir Bu Eriana dan Bapak Ibu yang di tim bimbingan konseling di sekolah, school counselor, saya pikir sudah sangat lihai untuk ini. Tetapi bagaimana pemahaman kita terhadap problem atau dengan adanya masalah yang ada di yang nampak atau yang ada pada individu tersebut. Nah, dari sisi tujuan, dari sisi keyakinan personal, dari sisi emosi, ini apa yang terjadi pada si individu itu. Nah, dalam kaitannya dengan kasus ini dan dalam obrolan diskusi kita di siang hari ini, kita tidak akan memetakan satu persatu karena pasti waktunya akan habis ya Bu Eri. Sebenarnya ini menjadi satu obrolan yang sangat menarik, tetapi bukan itu yang nanti akan kita obrolkan. Yang perlu saya sampaikan di dalam hal ini adalah ketika kita mencoba mengeksplorasi 3 komponen tadi pada individu, mungkin bisa jadi tujuannya bisa jadi tidak tepat atau salah, atau bisa jadi belief personal atau keyakinan personalnya itu tidak tepat. Karena kadang-kadang konsel itu kan kadang-kadang banyak juga yang mikirnya ya tadi ya, sebenarnya bisa tapi gimana ya. Kalau misalnya tadi mengatakan ini salah, itu salah. Ya, salah dan tidak salah itu wajar, tetapi jadi tidak wajar ketika itu dia ada obrolan-obrolan seperti itu. Jadi keyakinan personalnya mungkin bisa dicari tahu. Atau yang ketiga, mungkin emosinya yang tidak tepat. Ya, sama ya seperti kita, Bu Eriana atau Bapak Ibu yang lain, misalnya kita menggoreng tempe. Misalnya tadi sebelum webinar mau makan makanya goreng tempe. Udah lapar, yang digoreng gosong. Kira-kira Bu Eriana akan merasakan apa? Wah, merasakannya sedih, kecewa. Tapi ya sudahlah, gimana lagi, uang adanya itu. Tapi kalau sampai saya dendam dengan tempe, saya dendam dengan pancinya misalnya, atau wajannya misalnya, saya dendam dengan tukang tempenya misalnya, atau saya dendam, ini apakah tepat? Nah, jangan-jangan kecewa adalah sesuatu yang wajar. Sedih adalah sesuatu yang wajar. Udah lapar, gosong, ya. Tetapi jadi tidak tepat ketika, ternyata malah dendam, ternyata malah depresi, dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dibicarakan kepada si individu. Yang kedua, tadi sudah disampaikan sebenarnya, keterlibatan orang tua. Ini perlu disampaikan, Bu Eriana. Perlu disampaikan bahwa anak berubah itu tidak hanya dari dari sekolah saja, tetapi orang yang berpengaruh atau significant others atau significant person itu juga menjadi ujung tombak atau menjadi dorongan
ya dorongan untuk anak tersebut, maka ya bisa disampaikan entah itu nanti dengan menggunakan homeroom, entah itu dengan home visit misalnya, entah itu nanti dengan cara parenting misalnya, atau mungkin secara personal ya menyampaikan bahwa begini itu maksudnya apa? Kita biasanya nih yang bisa dilakukan konselor di awal bisa ngecek dulu, assessment dulu sebenarnya anak ini kemampuannya apa toh? Wah, ini menurut hasil psikologis ya, psikotes itu begini-begini atau hasil wawancara begini-begini. Itu data-data itu bisa disampaikan semuanya kepada orang tua. Nah, orang tua diajak ngobrol. Ya, diajak ngobrol. Nah, kenapa diajak ngobrol? Ini penting. Ya, penting. Kenapa? Karena untuk pertumbuhan atau perkembangan individu itu tidak mungkin hanya, tadi Bu Eriana sudah menyampaikan, kita kan nggak mungkin Pak 24 jam mendampingi dia, buru-buru mendampingin anak orang, mendampingin anak sendiri aja kadang-kadang masih kurang. Nah, kan begitu kan? Nah, maka ayolah berbagi tugas. Berbagi tugas apa? Mari berbagi tugas bersama orang tua. Orang tua ya kita kasih tugas atau kita obrolin bersama, ya kita juga dan lingkungan-lingkungan sekitar. Mana yang bisa dicocok? Data ini bisa disampaikan, bisa diobrolkan, maka ambivalensi yang ada, terutama untuk pilihan-pilihan karir, ini bisa dibicarakan bersama. Konsekuensinya apa? Tantangannya apa? Nah, anak juga harus tahu bahwa oke, misalnya kamu ingin ke kedokteran misalnya dengan tantangan begini-begini, bukan ancaman Bu. Awas ya, kalau kamu sampai berani ke kedokteran, maka kamu bukan ancaman. Dan orang tua juga harus diajak ngobrol, bukan ancaman loh. Karena apa? Ancaman justru membuat anak atau membuat diri, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, kalau kita diancam gimana? Maka sesuatu yang terjadi pada diri kita tidak pernah otentik. Ya, tidak pernah otentik. Selalu gimana ya caranya supaya nggak dimarahin? Wah, aku tak bohong aja deh, kan gitu. Masih ingat di kepala saya, karena saya juga pernah menjadi anak SD. Ketika rapot saya nilai matematika saya jelek, maka saya bingung banget. Maka apa yang ini kadang-kadang saya nutupi. Ya, saya nutup pakai stip ya, pakai penghapus ya. Wah, ternyata malah bolong. Nah, kan malah jadi perkara besar kan. Di rumah malah dihabisi dalam tanda kutip, malah dimarahin habis-habisan gitu ya. Nah, ini maksud saya adalah biarkan dia itu untuk otentik, biarkan dia diterima apa adanya. Oh, ternyata begini. Bukan lagi untuk menyalahkan, tetapi mencoba memahami dia. Orang tua juga diajak ngobrol, bukan untuk menyalahkan, tetapi mencoba memahami. Supaya apa? Keinginan dia otentik, pilihan dia asli dari memang diri dia sendiri. Kalau dia misalnya ada tantangannya begini, kelemahannya begini, oh berarti ada hal-hal yang perlu dipikirkan atau follow up-nya seperti apa. Sekali lagi, dengan ancaman ya itu tidak membuat anak menjadi otentik, termasuk baik untuk anak kita sendiri ataupun anak didik kita. Kita tidak akan otentik. Selalu ada cara untuk bisa mengelabui kita. Mau kita dikelabui, ya pasti kan tidak akan mau untuk kita dikelabui. Maka berikan penerimaan yang positif, penerimaan tanpa syarat seperti yang disampaikan oleh Rogers, unconditional positive regard, penghargaan tanpa syarat, empati, genuine, itu yang perlu dilakukan oleh kita ataupun orang tua yang ada di sekitar kita. Nah, jadi anak itu bisa legowo, bisa enak ngomongnya, kan gitu. Itu Bu Eriana, jawaban saya semoga bisa menjawab apa yang tadi disampaikan. Matur nuwun. Monggo, saya kembalikan ke Mbak Rahma lagi. Baik, Ibu Eriana, apa sudah dipahami dengan sangat jelas? Baik, Ibu, terima kasih jawaban dari Pak Aan. Nanti coba kita pelajari kembali kaitannya dengan tujuan, keyakinan, juga termasuk emosi dari siswa kami, gitu ya. Terima kasih jawabannya Pak Aan, sehat selalu. Sami-sami, sehat selalu Ibu Eriana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, Ibu sangat jelas jawaban dari pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Termasuk juga dosen favorit saya ini Bu, di bidang pendekatan konseling yang sangat expert di bidangnya. Saya rasa Bapak untuk Ibu Anis Widianingrum dari Semarang dan Ibu Hulia sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu. Baiklah, melihat cuaca dan kondisi di Jambi ini sedang hujan Bapak,
kemudian sudah memasuki juga waktu zuhur. Saya rasa cukup di sini dulu penjelasan. Mungkin ada bisa satu pertanyaan. Oh, ada request ini dari Bapak Joko. Oke, Bapak Joko. Ini guru saya, Mbak. Oh. Ini guru saya waktu di S1. Beliau orang tua saya luar biasa. Matur nuwun Pak Joko. Salam kenal Bapak Joko. Alhamdulillah bertemu kembali. Saya surprise banget dengan saudara Aan dan teman-teman. Maaf saya nggak bisa manggil Pak Aan sampai sekarang, jadi saya masih manggil Aan. Di usia yang 2 tahun menjelang pensiun saya tertarik banget dengan strategi. Saya baru baca-baca Minskill, terus SFBC dan sebagainya. Ternyata di strategi motivasional ini sumber utamanya, setelah saya lihat sumber utamanya adalah Rogers. Berbeda dengan SFBC. Tapi di dalam proses, tadi saya mengikuti mulai awal itu, walaupun emosi menentukan, dari awal tuh muncul juga teori-teori yang lain, seperti DAPTL. Kalau APTL itu mesti ada 3 syarat perilaku yang ingin diubah. Jadi observable, measurable, spesifik. Kalau kita kaitkan dengan teori ini saya lihat harus spesifik. Jangan orang Jawa bilang jakake, blenger, cukup satu aja tapi yang spesifik. Justru dari yang saya amati di lapangan waktu bimbing mahasiswa PPL, justru faktor eksternal yang terjadi pada peserta didik yang paling berat. Jadi ikut temannya untuk melanjutkan studi dan sebagainya. Padahal yang dalam teori ini setelah saya ngikuti sejak awal sampai akhir, ini yang kita tingkatkan adalah yang internal. Ini yang selalu terjadi dan ini sangat berat tantangan kita sebagai konselor. Dan lingkungan sangat kuat, apalagi di masa remaja yang masih pubertas. Termasuk apa yang dikatakan saudaraan, matematika gara-gara strip itu kalau di APTL dimarahi. Ini saudaraan itu anaknya Budani itu ahli APTL, bahkan di asistennya itu saya lihat. Sehingga saya lihat strategi motivasional interviewing ini apakah sama dengan pendekatan? Saya masih bingung karena saya lihat itu bisa juga diterapkan di dalam SFBC, di behavioristik, di beberapa tempat dan menekankan pada motivasi number 1. Jadi motivasi yang penting, motivasi bukan eksternal tapi motivasi internal. Ini barang baru, maaf kalau saya sedang belajar konseling kipas dari Prof. Andi, dari kemarin mengikuti webinar dengan IPO. Ya, ini untuk ngisi itu. Ini aja sekedar kalau dulu saya gurunya saudaraan, sekarang saya berguru ke saudaraan. Walaupun dalam bidang tertentu sering ketemu pembenahan lab BK untuk seluruh Indonesia. Selamat, maaf ini dari ketidaktahuan orang tua terhadap anak. Iya, makasih pembawa acara. Baik. Langsung ya, Mbak Rahma. Baik, matur nuwun Pak Joko. Ini orang tua saya yang luar biasa. Tahu ini perkembangan karir saya. Lah ini kalau ngobrolin perkembangan karir, beliau tahu ini perkembangan karirnya saya seperti apa. Oke, Bapak, yang tadi disampaikan oleh Pak Joko luar biasa istimewa, ya, luar biasa istimewa. Artinya betul bahwa ada area-area atau teori-teori yang diambil dari beberapa pendekatan yang lain. Tadi seperti spesifik dan sebagainya, itu kan sebenarnya miliknya pendekatan-pendekatan yang sifatnya didaktik ya atau kognitif, itu kan sangat harus begini. Nah, Bapak, jadi kalau untuk MI atau motivational interviewing ini sebenarnya adalah pendekatan konseling. Namun pendekatan konseling memang turunan dari pendekatan Rogers. Dia ada hakikat manusianya ada, lalu asumsi problem atau pribadi sehat tidak sehat ada, proses pengubahnya seperti apa, teknik-tekniknya ada.
Namun beberapa teori dasarnya, karena teori dasarnya dari motivasi itu bisa di mix atau diintegrasikan untuk pendekatan yang lainnya, itu Bapak. Jadi memang teori motivasi yang diambil dari MA ini memang bukan milik dia sendiri, tetapi juga dia dalam tanda kutip yang melihat atau mengintegrasikan dari teori yang lain, termasuk tadi misalnya MST tadi, motivational system teori tadi, ini menjadi landasan juga dalam proses pendekatan MI. Jadi ketika MI itu diintegrasikan di pendekatan misalnya SFBC atau pendekatan misalnya RIBT atau Gestalt atau apa, bisa Bapak. Memang bukan motivational interviewingnya, pendekatannya, tetapi nilai-nilainya atau hakikat motivasinya betul, bisa. Betul. Termasuk tadi yang OWASP tadi Bapak, yang teknik-teknik sebenarnya itu kan bukan teknik. Kalau saya bilang bukan tekniknya betul. Bukan tekniknya MI, ini tekniknya Rogers, sangat Rogers sekali. Saya masih ingat sekali bagaimana guru-guru saya termasuk Pak Joko menyampaikan bahwa orang itu harus empatik, konselor itu perlu genuine, tidak boleh menghakimi dan sebagainya. Itu sebenarnya kan obrolan-obrolan kita pada waktu masih awal ya, masih awal jadi konselor itu ya, atau kuliah S1 itu ya, BK atau yang helping profession itu selalu ditekankan. Jadi kalau mau menyampaikan bahwa itu teknik khusus miliknya MI, bukan, karena ini adalah cuma mungkin diintegrasikan, dikombinasikan. Itu Bapak. Terima kasih. Ada satu hal yang menarik, mungkin perlu ditambah respect. Ini yang sekarang tuh respect itu betul-betul mahasiswa saya di UM dan beberapa tempat itu kurang respect. Ini yang mungkin perlu direspect, sehingga saya sering menggunakan cara respect yang sederhana dengan es tomat. Setiap ketemu dengan salam, terutama senyum, dan insya Allah saya tidak pernah ketemu tidak senyum, untuk bentuk empati. Setiap minta bantuan, orang harus diawali dengan tolong dan terima kasih. Itu yang sering lupa kalau kita itu, karena siswa SMP, lapo saya guru kok terima kasih, itu sering terjadi. Dan maaf, itu yang terakhir ini saya selalu dari jalan-jalan di mulai Aceh sampai Papua ketemu teman-teman SD itu selalu saya budayakan es tomat, yaitu salam, tolong, maaf, terima kasih. Dan saya yang terakhir terima kasih banget dengan Saudara Aan. Saya berguru karena saya cukup S2, sedang ini S3, dan gaya Mas Aan adalah gaya Prof. Rosidan, gaya Budani, dan gaya Pak Tri yang jadi satu di dalam bentuk. Matur nuwun Bapak. Salam semangat kagum semuanya. Sampai ketemu di STM Arif. Kalau ada seminar tolong hubungi saya untuk BK, dalam arti saya peserta aja, jangan pembicara. Matur nuwun Bapak. Sehat selalu. Kembali Bapak, Pak Joko, sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Baiklah Bapak, Ibu di sini, apakah mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Kayaknya cukup Bapak di sini. Mungkin Bapak Ibu kalaupun ada yang ingin bertanya lagi, boleh mungkin konsultasi sama Bapak Aan kira-kira. Silakan Bu. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin bertanya lebih atau mengetahui lebih tentang strategi motivation interviewing ini atau yang disingkat dengan MI, Bapak Ibu bisa langsung berkonsultasi kepada beliau dan bisa juga membeli buku beliau yang telah beliau tulis ya. Hubungin kontak tadi yang ada di CP-nya. Kemudian Bapak Ibu mungkin sebelum berakhir Bapak kita foto bersama. Mohon diaktifkan semua peserta webinar nasional ini.
Alhamdulillah Bapak masih stay 70. Kenapa Bapak Joko? Jangan suruh tertawa karena gigi saya belum tumbuh ya. Siap Bapak, siap. Oke, gimana panitia? Oke, yuk. Baiklah. Oke. Satu, senyum semua ya, senyum Pepsodent mungkin. 1, 2, 3. Oke, bagaimana panitia? Sudah? Tahan Bu. Oh, tahan. Tahan Bu, masih 1 set lagi. Baiklah, kita mulai lagi. Kayak suruh tahan Bapak. 1, 2, 3. Bentar Pak, bentar Bu, tahan Bu. Ya? Baik Bu, sudah Bu. Oke, terima kasih panitia. Alhamdulillahirrabbilalamin, siang hari ini kita sudah selesai mengenai materi yang sangat bermanfaat sekali Bapak untuk pendekatan postmodern ini ya, kontemporer ini. Semoga bermanfaat juga bagi dosen, guru BK dari Sumatera sampai Papua ini pesertanya Bapak. Terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar nasional yang telah mengikuti sampai akhir acara selesai. Jumlahnya ada 76 orang Bapak. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya akhiri sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.